Halo, assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Apa kabar Aqua? Gimana kabarmu Aquarius? Oke, Juli 2026. Fokus dan simak baik-baik ya. Seperti biasa, readingan ini hanya untuk gambaran saja, agar kamu bisa selalu berhati-hati, agar bisa selalu berwawas diri. Dan kita modenya belak-belakan apa adanya. Boleh di absen dulu yuk, dari kota mana sedulur yang hadir? Mana nih orang-orang Aqua nih? Aqua, oh Aqua. Asik sih kalau ngereading Aqua tuh, asik. Juli. Oke, kayak biasa ya, plus minus, positif negatif semua akan ku sampaikan di sini untukmu, Aqua. Oke. Oke, di sini ada clue tentang harapan. Untuk bulan Juli, semua Aquarius jangan terlalu berharap dengan apapun, dalam hal apapun. Oke, clear ya? Kenapa? Karena itu dikhawatirkan nanti bisa membuatmu kecewa. Bulan Juli Aquarius harus bisa untuk enjoy, loss, tenang ya, terutama itu sih, tenang ya. Apakah bisa Aquarius itu tenang? Kelihatannya bisa, tapi sebenarnya tidak. Oke, gitu. Kenapa? Karena biasanya Aquarius itu di dalam kepalanya selalu ramai, penuh dengan suara. Gak tahu nih suara apa gitu. Ya gitulah Aquarius gitu. Ya. Cuman asik sih, aku suka dengan Aquarius itu. Aquarius itu kebanyakan tuh orang-orangnya mau mendengar gitu loh. Ya, masih mau dengerin, kalau dinasihatin pun juga masih bisa gitu. Ya, beda dengan beberapa zodiak yang keras kepala lainnya sih gitu. Oke, lanjut lagi Aquarius ya. Oke. Ya. Perhatikan ya nanti ya, untuk bulan Juli ini terasa begitu ramai ya. Beda dengan beberapa bulan yang lalu. Bulan Juli ya gitu, kayaknya Aquariusnya suka ngedumel sendiri di dalam diri gitu. Ya, ngedumel sendiri. Terus bagaimana solusinya agar Aquarius itu di dalam dirinya tuh nggak rame gitu ya? Ya, sebisa mungkin kamu mencari kesibukan ya bulan ini ya. Banyak-banyaklah untuk mensibukkan diri gitu. Bisa ngikutin hobi ya. Ya kalau hobi sesuaikan budget juga ya kan. Karena tahu sendiri tuh Aquarius itu ada sisi negatifnya adalah kalau sudah punya kehendak, punya keinginan, punya kemauan ya kayak ya sudah aku mau itu ya itu gitu. Nggak peduli apapun itu, terkadang seperti itu. Jadi tetap harus punya kendali atas dirimu sendiri, karena ya baik dan tidak baiknya kehidupan ini, perjalanan ini ya tergantung dirimu kan itu ya. Oke. Kemudian hal lagi yang perlu diperhatikan adalah semua Aquarius, semoga kamu bisa memperdalam rasa syukur ya. Rasa syukur ini perlu dan sangat penting sekali. Oke, kenapa? Agar kamu tidak terlalu overthinking dengan hari esok ya. Gitu. Apa yang kamu punya saat ini tuh cukup, tapi tergantung manusianya tadi kan, balik ke diri lagi kan gitu. Nah makanya the power of syukur, kekuatan bersyukur di atas segala-galanya untuk bulan ini.
Karena itu bisa membantu kamu menstabilkan diri agar kamu tidak over gitu loh. Ya tahu sendiri sih gimana ya, Aquarius itu kalau udah kumat sakleknya tuh nyebelin juga kadang gitu loh. Ya kan, apalagi tentang cemburu-cemburu. Halah, ampun dah. Ya gitu sih. Jadi apa ya? Kadang kalau udah ngebahas Aquarius tuh bawaan aku ini kondisiku ya. Kondisiku tuh rasanya tuh kesel tapi seru dan juga kocak gitu loh. Aquarius tuh memang kocak, kebanyakan kocak gitu ya kan. Kocak itu bukan berarti humoris, tidak gitu ya. Kamu tuh orangnya menarik sebenarnya, Aquarius. Ya memang menarik sih, namanya juga Aquarius ya gitu. Seru di antara ya, di antara elemen udara itu kan ada Libra, ada Gemini, ada Aqua. Ini yang menurutku paling asik dan realistis ya, itu Aquarius gitu. Ya dibilang plin-plan enggak. Kalau yang plin-plan banget itu biasa dimasuk ke Libra gitu. Libra dan kedua Gemini kayak gitu sih. Nanti kita bahas itu tentang dua zodiak itu. Siap-siap aja ya untuk digoreng ya gitu. Lanjut ya Lur ya. Oke. Ya perlu kehati-hatian banget ya untuk bulan ini tuh, sebisa mungkin ya Aquarius dalam hal apapun ya, terutama masalah keuangan ya. Dalam segi pengeluaran keuangan ini kamu harus lebih cermat, kamu harus lebih perhitungan, karena salah langkah ini akan membuat kefatalan gitu. Makanya tadi saya singgung sedikit, dalam diri Aquarius itu kalau sudah punya kehendak, punya keinginan, gak ada yang bisa ngelarang. Nah itu salah satu sedikit sisi negatif dalam diri. Itu yang perlu di warning banget tuh di sisi itu. Ya semoga tidak terjadi pola itu tapi balik ke manusianya lagi. Ya. Karena di bulan ini memang harus benar-benar cermat untuk masalah keuangan itu loh. Apakah ini ada faktor masalah global ekonomi yang berantakan di luar sana bla bla bla? Iya. Itu salah satunya. Iya, ya kalian juga tahu bahwa dari bulan Juni, Juli, Agustus ini mencari uang agak sulit. Karena ya kita tahu kondisi negara ini berantakan dan petinggi-petingginya juga berantakan semua, error semua gitu ya. Oke. Jadi memang harus cermat ya di sini masalah keuangan ya. Dalam hal apapun lo ya, ingat lo ya. Oke, selanjutnya ini untuk awal bulan ya. Awal bulan Juli sampai tanggal 10 sepertinya. 10 atau ya 12 ya, sorry. Sampai ke tanggal 12. Kok lama ya? Ya nanti sesuaikan sendiri lah ya. Cuman aku kasih gambaran gini loh. Untuk awal bulan Juli itu Aquarius itu dalam kondisi yang sangat tidak stabil. Ini ada banyak faktor ya yang muncul dalam diri itu, banyak banget faktornya. Bayangan masa lalu ya, tidak percaya diri, insecure. Ini seperti berulang, seperti muter, dan inilah pada akhirnya ngebuat kamu jadi bad mood ya kan. Gimana ya jelasinnya ya, kayak dibilang semangat ya kurang, dibilang nggak semangat tapi ada semangat. Gimana ya, kayak kosong aja gitu, kosong, hampa, banyak flatnya, bawaannya gabut. Nah ini nih trouble-nya tuh di tentang kegabutan tadi. Makanya masalah keuangan tak warning keras semua Aquarius. Ya lu tahu sendiri kadang udah gabut tuh lupa daratan lah gitu ya. Kalau mau cari dopamin pinter-pinter lah gitu ya. Jangan sampai nih terbawa hawa nafsu gitu loh. Oke. Dan juga memang banyak pengeluaran, iya banyak pengeluaran bulan ini. Untuk awal bulan tuh terasa hal-hal yang tak menentu, hal-hal yang tak terduga. Ya, di sini saya tidak nakut-nakutin loh ya. Makanya penonton yang mampir ke sini ini harus dewasa pemikirannya dan harus kalian cerna. Oke, karena ya dari dulu emang kayak gini, belak-belakan apa adanya gitu loh. Gak bisa tak tutup-tutup, itu gak bisa. Oke. Dan juga memang di awal bulan Juli ini kamu akan terasa sendiri,
melewati segala sesuatu, ya. Kenapa begitu? Karena sebenarnya ini pola yang sudah sering terjadi ya. Aquarius memikirkan segala sesuatu sendiri, memikul semuanya sendiri, dan kamu memang sanggup. Di sisi itu memang kamu sanggup. Dan juga terkadang ya, yang punya akal sehat itu Aqua di antara beberapa orang di sekitarnya. Itu. Dan juga ini tentang kondisi lingkungan ya, sepertinya ya kamu akan menghadapi orang-orang yang sedikit meslek, menceng. Gitu, konslet lah ya. Banyak orang-orang di sekitar kamu agak konslet ini. Jadi ya lu harus sabar, dan memang kedewasaan Aquarius di sini sangat dibutuhkan sekali untuk menghadapi segala situasi itu sendiri ya. Oke. Kembali ke dalam dirimu lagi ya Aquarius. Jika bicara tentang beban, semua orang pasti punya beban. Semua orang pasti punya problem. Semua orang pasti punya masalah. Tapi aku yakin setiap orang punya caranya sendiri-sendiri untuk mengatasi hal tersebut. Kendalikan perasaan kamu, dan tolong detik ini juga kamu fokus dengan dirimu dulu. Sayangi dirimu, cintai dirimu. Ya, jangan terlalu menghabiskan waktu dan energimu untuk seseorang. Ini serius, fakta. Kenapa? Karena Aquarius di bulan ini harus pinter banget menjaga kestabilan energi dalam dirimu. Ya, ketika kamu terlalu memikirkan seseorang, entah itu sifatnya, perilakunya, ya otomatis energimu akan banyak terkuras di situ gitu loh. Ya, karena ketika kita memikirkan seseorang, kita itu ngeluarin energi loh, jangan salah ya. Gitu. Ya. Itu baru hal sederhana, belum lagi mengenai orang-orang di sekitarmu tadi, di mana sifat dan sikap mereka terkadang terbanding terbalik dengan apa yang kau pikirkan dengan pola pikirmu kayak gitu loh. Di mana Aquarius harus bisa beradaptasi dengan segala perubahan di orang-orang yang terkoneksi dengan Aqua itu sendiri, ya kan? Ya ini lebih ke orang terdekat sih. Kalau nggak keluarga, pasanganmu, ya mungkin bisa tentang sahabat atau teman gitu, atau yang jelas orang deket lah di sini gitu. Tapi lebih ke biasanya ya kalau nggak keluarga ya pasangan sih yang cukup dalam tuh di antara kedua hal itu ya. Nah, kamu harus bisa adaptasi nantinya ya dengan hal-hal yang tak sesuai dengan apa yang kau pikirkan gitu loh Aqua. Oke? Oke, Aquarius, kamu harus bisa melawan dirimu sendiri ya. Dan juga jangan suka nunda-nunda kerjaan kalau bisa ya. Karena apa? Karena ini tuh gini loh, kalau kamu menunda sedikit saja kerjaan tuh ujung-ujung nggak kamu kerjain. Akhirnya apa? Terbengkalai. Bertumpuklah kerjaanmu. Ya, ini biasanya untuk para ibu-ibu di rumah nih, ya kan? Ya kerjaan tuh apapun lah ya gitu, mau itu dalam rumah, mau itu di luar rumah, itu sama aja. Yang penting sesuatu yang menjadi tanggung jawab itu jangan kamu sepelein lah gitu. Dan juga memang harus hemat gitu kan, hemat, fokus ke hal-hal yang membutuhkan dulu. Ya terserahmu sih sebenarnya ya, wong duitmu ya kan gitu. Ya gitu sih kadang ya. Aquarius jangan beli ini, jangan itu, nanti duitmu begini-begini. Yuk biarin, mau aku yang nyari kok gitu. Ya wis, ya mboh. Tapi itu tadi, tak ingetin aja, hati-hati gitu. Karena pokoknya kalau bicara tentang keuangan, ya udahlah, kita semua ngerasain hal itu ya, gitu. Oke, jadi ada PR berat sih memang untuk Aqua, yaitu mencari kestabilan diri. Itu yang paling penting. Karena ini akan sangat membantumu dalam kehidupan, dalam menghadapi segala masalah. Karena kunci dalam dirimu sebenarnya gitu. Ketika kamu bisa menstabilkan dirimu ya, bisa terus mendobrak dirimu yang sekarang mungkin hawanya males, berat, flat, hampa, kamu dobrak lagi dirimu. Kamu ingat dengan visi, misi, dan tujuan ya, kamu bisa kembali naik lagi di situ ya, maka sesuai dengan rezeki itu sendiri, rezeki juga akan terasa enak. Karena ya sering banget tak sampaikan setiap aku bahas Aquarius, kunci dalam dirimu itu loh. Kalau lu pengen rezekimu enak, ya lu harus stabilkan dirimu
mulailah tinggalkan kebiasaan buruk. Tapi susah kayaknya ya. Karena bulan ini pun dorongan untuk melakukan hal-hal buruk itu terasa kuat banget sih. Yang jelas itu hal buruk adalah kebiasaan buruk itu aja. Ya contoh kayak main judol itu kan buruk ya. Memang buruk banget sih, jangan sampai lah ya. Jangan sampai lah pokoknya. Hancur, sumpah hancur banget, nggak usah. Ya, gitu sih. Tapi ya karepmu, ya kan. Oke, selanjutnya secara situasi ya, dan juga di sini memang keadaan ya, secara keadaan global, secara keadaan ekonomi, untuk siapapun itu di sini yang kamu hari ini punya kerjaan, kamu bertahan ya. Walaupun mungkin kamu ngerasa orang-orangnya begini, mereka begini, mereka begitu, lur. Dimanapun tempat kita nyari kerjaan, nyari rezeki itu nggak mudah. Serius. Mau kamu kerja ikut orang ataupun kamu usaha sendiri sama dengan sebenarnya. Gak ada yang namanya enak. Semua butuh pengorbanan dan kerja keras, itu udah pasti. Ya, kamu mau pindah kerja dimanapun tempat, ya lu akan menemukan pola-pola yang sama. Gitu loh. Dan juga ditambah dengan kondisi ekonomi yang amburadul kayak gini, ya kalau kamu salah langkah, selesai. Ini makin sulit cari kerjaan. Makanya syukuri untuk kamu yang hari ini punya kerjaan. Banyak orang di luar sana yang menginginkan posisimu saat ini. Oke, terkecuali kalau memang dari perusahaan itu memberikan menghentikan kerjasama kerja, PHK lah maksudnya. Kalau dari perusahaan itu memberikan PHK ya mau nggak mau kan diikuti gitu loh. Cuman jangan sampai terjadi ya, semoga nggak terjadi deh gitu. Itu ilustrasi gitu. Oke. Ya memang oke, lanjut. Oke. Aku yakin kamu bisa lah untuk menstabilkan ya dirimu di segala situasi dan kondisi. Karena di sini ada sesuatu yang akan bangkit dalam diri kamu, ada sesuatu yang akan menguat dalam diri kamu, dan ini sangat positif. Ya mungkin karena ingat kebutuhan, ya ingat tanggung jawab, ingat gitu loh pokoknya. Makanya ketika kamu mau, misalkan nih ada di antara kamu yang berpikir aku mau berhenti kerja deh, ya lu harus berpikir lu setelah berhenti itu gimana, kemudian tanggung jawabmu nanti gimana gitu loh maksudnya. Ya makanya untuk sementara ini ya bertahan, kuat-kuatin aja dulu deh gitu loh ya. Gitu, karena sebenarnya kunci dalam dirimu sih gitu. Ya kalau Aquarius itu biasanya, ini uniknya Aquarius itu, kebanyakan orang-orangnya tuh bisa banget untuk cuek loh. Karena ini elemen udara, beda sama elemen air. Kalau elemen air itu memang bawaannya baper. Karena memang kuat akan perasaan gitu loh. Jadi di sini ada sisi positif dalam diri Aquarius tuh ya cuek tadi. Ya memang lu harus cuek, lu harus los gitu loh. Yang penting mereka nggak nyenggol, ya sudah. Kalau mereka menyenggol kamu ya udah, positif pasti akan dijadiin emping geprek ya. Jadi ini Pak Peyek nanti sama Aquarius ini. Jangan nyenggol Aquarius deh bulan ini gitu ya. Karena Aquarius ini ya bukan karena Aquariusnya jahat dan sebagainya, enggak loh, karena bebannya tuh banyak. Satu, bebannya banyak, dan kondisi mental yang sedang naik turun ya kan. Psikologinya apalagi di sini gitu ya. Memang lagi nggak baik-baik saja. Ya udah lu jujur aja gitu loh. Tapi apakah Aquarius itu harus terlena dengan semua kondisi ini? Ya tidak. Ini Aqua loh bro. Beda sama yang lain gitu. Oke. Kamu cenderung kreatif, kamu cenderung berani, dan coba kembali ke dirimu. Ingat perjalananmu dulu nih gitu. Biasanya Aquarius itu kalau sudah punya keinginan, punya tujuan ya, itu banyak tercapainya. Ini yang kadang membuatku agak aneh ya. Tapi ya gitulah Aquarius ya gitu. Gitu. Serius. Ya, coba direnung lagi. Iya kan? Banyak kemungkinan berhasil daripada nggak berhasil gitu.
Misalkan nih kamu ngebayangin, oh aku pengen kerja sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan skill dan sebagainya. Kamu berusaha ke situ ya dapat. Atau misalkan aku mau kerja di luar negeri lah, bla 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 bla. Ya dapat juga gitu. Ya kadang itu loh, ada sisi dalam diri Aquarius tuh tujuan tuh suka banget tercapai. Bisa banget tercapai. Dan untuk masalah cari duit ya memang Aquarius itu cukup oke loh kalau menurutku ya. Cukup pintar-pintar orangnya gitu ya. Gitu. Dan juga masalah, dan di sini Aquarius itu juga punya skill tentang negosiasi loh. Nah ini jangan sampai lu hilang jati dirimu ya. Kamu punya keahlian itu, negosiasi, komunikasi melalui jalur suara. Itulah Aquarius ya. Begitu. Oke, jadi manfaatkan kembali segala potensi dalam dirimu untuk memacu segala hal di bulan ini. Oke? Apakah kamu bisa naik di bulan ini? Sebenarnya bisa, tapi tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena kamu harus melawan segala gejolak dalam dirimu. Begitu. Itu aja PR-nya sebenarnya. Nggak banyak kan? Tapi susah jalaninya. Oke, lanjut lagi. Bulan ini Aquarius untuk sosialisasi dengan banyak orang kayaknya kurang. Tapi bukan berarti Aqua itu antisosial, tidak. Karena memang lagi pengen sendiri. Ya lagi pengen sendiri dan sendiri. Ya satu sisi Aquarius juga sedang menjaga dirinya supaya tidak terkontaminasi dengan orang-orang toksik. Ya kalau ada orang toksik pasti kena sikat ya, selesai. Pasti sikat. Ya untuk bulan ini sih saya juga nggak bisa menyalahkan kamu jika emosi kamu cukup naik turun di sini. Ya gitu. Karena memang Aquarius nggak mau ganggu orang dan jangan ganggu, itu aja sih poinnya. Itu yang gue tangkap ya. Kemudian Aquarius yang single di bulan ini kayak banyak PR juga di sini. Satu tentang dirimu juga. Ya udah lu bulan ini kamu bawa enjoy aja, serius bawa enjoy, se-enjoy-enjoynya. Ya walaupun suasana hatimu udah kayak cendol dicampur gado-gado ya kan. Gitulah, entah apa entah rasanya gitu pokoknya. Tapi itu tadi, kamu harus bisa. Ya ini Aquarius loh soalnya gitu loh. Sesulit-sulitnya Aquarius itu juga nanti ketawa sendiri gitu loh. Ya, bukan berarti gila, enggak. Memang kayak gitu Aquarius. Kelihatannya aja sedih gitu. Cuma nanti biarin aja, nanti juga ketawa sendiri, nanti juga aktif lagi atau on lagi gitu loh Aqua itu. Jadi Aqua itu bukanlah tipe orang yang kalau udah jatuh tuh kayak menikmati kejatuhannya, atau kalau udah sedih kayak berlarut-larut gitu. Akhirnya dramatis gitu kan. Nah, itu kemarin sudah ada yang kusinggung tuh tentang drama-drama tuh ya. Ya tetangga sebelah lah gitu. Itu ya, ini ya Aquarius itu anti drama, anti basa-basi ya. Nggak suka nih namanya basa-basi. To the point orangnya. Kebanyakan kayak gitu. Oke. Jadi di sini bawa santai aja ya Aquarius ya. Ya udah waktunya sih kamu untuk menikmati segala hal ya dalam hidupmu. Ingat ya, sendiri bukan berarti suatu kelemahan, tidak. Justru kita hidup ini perlu di titik sendiri. Terkadang kita butuh kesendirian gitu. Agar apa? Agar dirimu terlindung dari orang-orang yang gak baik tadi, agar dirimu bisa fokus ke dirimu gitu. Karena banyak banget di sini Aquarius itu yang sedang membentuk diri sendiri, yang mungkin sedang memperbaiki. Ya kesadaran di sini memang ada dan mulai kerasa juga kesadaran ya, walaupun naik turun tentang kesadaran itu sendiri. Gitu. Oke. Dan juga ya sepertinya akan lebih banyak ke circle ya di sini. Ya lebih banyak circle teman gitu. Karena Aquarius memang suka bergaul sih orangnya. Itu. Kemudian di sini lur, ya ini ada koneksi sih nantinya ya. Tapi ini vice versanya gini loh. Antara kalau nggak di awal itu di akhir. Ya ini terbolak-baliknya di situ. Ya karena di situ ya petunjuk gitu sih yang gue dapetin ya. Ada di antara kamu yang akan terkoneksi dengan seseorang, tapi ini bukan langsung ke cinta-cintaan, enggak lah ya. Kalau aku ngerasa lebih kayak
ya mungkin pendekatan-pendekatan atau ya lebih gitu sih. Ya gitu. Ada seseorang dari temen ya, dari kayak seperti teman ke teman gitu loh ya, channelnya tuh dari teman ke teman gitu. Oke. Ya, aku nggak banyak komplain sih di sini ya. Yang penting kamu bawa santai aja sih. Gitu. Karena ya gini sih, kadang Aquarius tuh suka ngejar doang ya. Tidak semua, tapi cukup banyak ya dia orang-orang Aquarius ini hobinya kayak gitu. Ngejar doang. Ya love bombing lah bahasanya. Nanti ketika orang itu sudah mulai ada rasa, entah kemana nih hilang Aquariusnya. Tiba-tiba flat, tiba-tiba bad mode gitu. Ya pola-pola kayak gitu juga perlu diperbaiki sih sebenarnya. Karena hal-hal kayak gitu itu kan kalau PHP-in orang kan juga ya itu kan karmanya ke kamu lagi nantinya. Ya ini pesan untuk orang-orang yang merasakan aja ya gitu. Oke. Ya kayak udahlah bulan ini fokus ke duit aja ya. Banyak-banyak cari duit deh Aquarius, serius. Ya, lanjut ya di sini. Hubungan Aquarius memang terasa rumit di bulan ini, banyak juga ya, dan juga memang ada banyak perubahan dari pasangan kamu ya, dari segi sifat, sikap dan perilaku, lebih ke sifatnya kayak ya mulai rese ya gitu. Tapi ada sesuatu yang cukup unik di sini. Aquarius cukup dewasa dalam segi hubungan kalau menurutku ya. Tapi tergantung orangnya lagi. Karena ini vice versa juga ya. Bisa aqua, bisa pasangan aqua. Yang jelas ada seseorang yang cukup dewasa di sini. Inilah yang menjadi pondasi dari kekuatan hubungan di bulan ini. Kayak gitu. Dan juga dalam hubungan ini entah kenapa masalah duit dan duit ya gitu ya. Ya mungkin meminjam, aku pinjam duitmu lah untuk ini untuk itu bla 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 bla. Ya kalau ini suamimu istrimu ya apa-apa gitu loh. Yang jadi masalah nih ya kalau cuma sebatas pacar ya lu harus pakai logika lah ya gitu, pakai logika lah ya kalau saranku. Karena cukup boros ya masalah duit dengan pasangan tuh, cukup boros nih bulan ini gitu sih ya. Lebih ke ya dua-duanya sih, antara kamu yang nikah atau belum nikah sama aja nih, hati-hati ya masalah keuangan gitu. Dan juga sebisa mungkin jujur ya di sini gitu. Oke, kemudian selanjutnya di sini Aquarius, jangan kaget jika bulan ini kamu akan lagi dan lagi diperlihatkan oleh sifat seseorang. Di sini kamu akan tahu apakah dia sudah berubah beneran atau belum. Ini kamu amati sendiri. Karena akan ada pola yang terulang. Sebelumnya dia sudah meminta maaf atas perbuatannya, lah kok ini diulangi gitu loh. Ya, disitulah yang pada akhirnya membuat Aquarius itu jadi kayak apa ya, ketabrak anak sapi mungkin ya, nyesek jadi. Ngono lho. Ya lu bayangin ketabrak anak sapi itu kayak mana. Gitu. Gimana ya? Ya tolong deh, masalah kepercayaan ini tanggung jawab masing-masing lah ya. Ya dewasa lah, sekali lagi balik ke dalam kedewasaan lagi. Ya. Itu sih. Ya anehnya gini, ada hal yang cukup aneh ya di sini sebenarnya. Anehnya itu entah kenapa, khususnya Aquarius itu sendiri, ketika ada hal yang buruk yang akan terjadi, itu Aqua selalu dapat tanda-tanda atau pesan alam tertentu. Aquarius cukup mistis di antara ketiga zodiak elemen udara, iya, cuman Aquarius yang cukup mistis. Tapi bukan berarti Aquarius itu doyan hal mistis, enggak ya. Karena ada yang lebih mistis lagi di antara di zodiak tuh biasanya ya Scorpio itu nomor 1 tuh. Itu paling mistis tuh biasanya. Yang kedua Cancer gitu. Tapi ya sudah, nanti akan ada bagian masing-masing, tak goreng masing-masing nanti kalian. Oke. Nah itu sih artinya tuh lebih ke dirimu aja sih ya Lur ya. Karena jujur sih, kalau kamu bisa ngerenung aja, banyak loh ya kan, banyak kan hal-hal yang akan terjadi buruk ya, hal-hal buruk yang akan terjadi, kamu pasti mendapat firasat ya, pasti dapat firasat.
Nah, disinilah mulailah kamu belajar untuk menemukan tanda-tanda tersebut. Gitu ya. Dan aku yakin kamu bisa. Makanya kamu juga harus bisa mengikuti kata hati kamu. Jangan sakarepmu sendiri gitu kan. Jangan punya kehendak sendiri gitu. Main terabas aja. Sebenarnya batinmu sudah ada bisikan. Ya, sebatinmu tuh udah selalu bisikin, jangan begini ya, jangan begitu ya. Tapi apa yang terjadi? Bodoh amat ya kan. Di giliran udah nyungsap nangis gitu. Ya wis sembuh lah karepmu, urip-uripmu ngono lah, Bro. Ya, itu. Oke, di sini ada suatu kejutan juga ya, sesuatu yang mengejutkan. Aku nggak tahu pastinya, jelasnya masalah sifat. Ada sifat dia kayak, wah ternyata begini ya, ternyata begitu ya, wah gitu. Cuman ya, menurutku sih Aquarius itu bisa menstabilkan hal ini kok, bisa gitu. Kemudian di sini juga ya kenapa ke Aquarius itu sendiri? Karena di sini apa ya? Ini vice versa juga ya. Kalau nggak antara Aqua dan pasangan Aqua ini ada di antara kalian itu yang lebih suka curhat dan cerita itu dengan orang lain gitu, bukan dengan pasangan sendiri. Lebih suka dengan mungkin keluarganya atau sahabatnya gitu. Sedangkan dia ini punya pasangan gitu loh. Ya mungkin dia sendiri ini ngerasa susah untuk komunikasi dengan pasangannya secara dewasa gitu. Ya gitu, itu. Tapi berusahalah untuk merubah itu ya, karena yang tahu hidupmu, yang tahu sifatmu, yang tahu semuanya tentang kamu ya nggak jauh-jauh ya pasanganmu sendiri. Toh ya juga kalau kamu sakit yang nemenin juga pasanganmu, yang on time juga pasanganmu, gitu loh. Belajarlah untuk menciptakan surga di dalam hubungan tersebut, ya. Gitu sih. Dan juga tolong nih satu hal lagi yang terakhir ya. Jangan suka menceritakan permasalahan hubunganmu dengan sembarangan orang. Gitu. Karena ketika kamu sudah menjalin hubungan, aibmu adalah aibnya dia adalah aibnya kamu. Gitu. Oke? Oke. Dan memang ini butuh kepastian dalam hubungan. Udah sadar diri masing-masing ya. Ya, ini anak orang mau dibawa kemana nih gitu ya. Ya, harus jelas dong. Oke? Ya, lu harus kasih kepastian gitu. Udah ini dulu deh. Kepanjangan nanti malah lu bosan pula ya. Kita jumpa lagi the next time ya lur ya. Bye bye.